Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Om Robi pada hari ini ya adik ya. Sebelum kita beribadah ya, mari adik-adik kita bangkit berdiri dulu. Berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya tangannya dilipat, mana tutup. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sebentar lagi akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, juga mendengar firman-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan jadi pribadi yang berkenan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Satrio. Hari ini kita akan menyambut dengan lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai. Halo, bagaimana adik kabarnya? Ketemu lagi dalam Om Robi pada hari ini. Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Haleluya, luar biasa adik ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik. Bangkit berdiri, mari tutup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Bukakan telinga, mata, hati, pikiran kami Tuhan. Dan sehingga kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan dan mengerti isi firman-Mu Tuhan, sehingga kami akan menjadi pribadi yang luar biasa. Tumbuhkan roh hati pikiran kami Tuhan untuk lebih bangkit lagi untuk bisa mengerti apa menjadi rencana dalam rencana-Mu dalam dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang seorang pahlawan iman yang luar biasa. Siapa dia? Samgar, pahlawan iman ya. Adik-adik dikasih Tuhan ya, kita tahu Samgar punya latar belakang tidak bagus ya, tidak ada yang bisa diandalkan ya, bahkan Alkitab mencatat nama Samgar 2 kali. Tetapi yang luar biasanya di sini dicatat bahwa dia menjadi seorang hakim bangsa Israel ya. Kita tahu ya, hakim bangsa Israel ada banyak ya. Contohnya yang pertama adalah Otniel ya, dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Ehud ya, Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Samgar yang berikutnya lagi ya. Nah, berikutnya lagi Deborah. Bahkan yang terakhir adalah bahkan ada juga Gideon ya. Nanti kita akan belajar firman Tuhan, next kita
pelajari bagaimana Gideon adalah seorang pahlawan iman ya. Itu sebabnya adik-adik ya, kita belajar latar belakang Samgar yang luar biasa. Dia adalah seorang petani yang membawa tongkat ya, yang tingginya 2,5 meter, tingginya luar biasa 2,5 meter ya, lebih tinggi daripada manusia yang pada umumnya sekarang ini ya. Dan ujungnya juga runcing untuk mengatur binatang buas fungsinya ya. Dan bawahnya, di bawah tongkat itu adalah bentuknya seperti pasak ya, tujuannya untuk membersihkan mata bajak dari lumpur ya, karena dia seorang petani ya. Di sini Samgar bukan orang Israel asli ya, dia berasal dari suku Bel Anak dan dia hanya seorang rodi atau budak ya. Kenapa? Nanti kita akan buka firman Tuhan ya. Karena di sini berhasil ditaklukkan oleh bangsa Israel, yaitu dari suku Naftali. Kita buka dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 33. Sudah ada deh? Kita baca bersama-sama ya. Hakim-Hakim 1 ayat 33. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka ya. Itu sebabnya ya, di sini situasi Samgar menjadi hakim itu bukan hal yang mudah ya. Kita buka dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6. Dan Dek ya, di sini dikatakan dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yoel, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit ya. Di sini selama kepemimpinan hakim yang sebelumnya ya, Ehud ya, selama 80 tahun Israel ada damai sejahtera dan membuat sehingga bangsa Israel lupa diri ya, dan melakukan dosa ya. Di sini dengan apa dosanya yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah menyembah berhala, sehingga menyebabkan Tuhan murka dan diizinkannya bangsa Filistin menekan dan berusaha menguasai bangsa Israel. Dengan kata lain, keadaan di zaman tersebut ya tidak enak dan nyaman, tidak ada pengharapan. Ya, di sini tadi firman Tuhan katakan adalah apa? Kafilah itu adalah orang kaya atau orang hebat saat itu juga. Itu tidak ada lagi. Karena apa? Ketakutan dalam situasi tekanan, intimidasi, dan terpaksa harus menempuh jalan yang berbelit-belit. Untuk apa tujuannya? Menghindari tentara Filistin. Ya, ketakutan mau dibunuh sama bangsa Filistin. Ya, begitu juga dari sekarang tidak menghadapi tentara Filistin zaman dulu ya, tetapi adalah apa? Tentara zaman sekarang adalah tentara corona, tentara yang tidak kelihatan ya. Situasi pandemi sekarang pun sangat berat ya. Jadi ada tekanan-tekanan, bahkan apa yang terjadi? Tekanan-tekanan yang terjadi, perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut ya, banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan, banyak yang kehilangan pekerjaan, terus juga situasi ekonomi yang juga menekan dia ya. Jadi situasi ini ya adik-adik, ingat adik-adik ya, banyak orang kehilangan pengharapan ya, jangan sampai adik-adik juga terjadi dalam kehidupan adik-adik ya. Tapi ingat adik-adik bisa mengubah keadaan tersebut ya, ada jaminan yang luar biasa, yaitu apa? Adik-adik harus belajar dari pribadi namanya Samgar ya. Apa yang Samgar lakukan pada saat terjadi kejadian itu? Yaitu dia berbuat baik ya. Apa itu adik-adik? Ya, kita buka dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Ya, demikian firman Tuhan. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel ya. Di sini Samgar berbuat baik ya. Baik itu ada 4 suku kata, B-A-I-K ya. Prinsipnya adalah B yang pertama adalah bangkit ya. Katakan adik-adik, bangkit ya. Oke ya. Di sini kalau engkau mau mengalami perkara-perkara yang ajaib, pembalikan keadaan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bangkit itu menurut Purwodarminto adalah duduk ke berdiri, dari tidur ke berdiri ya. Artinya adalah apa? Ada suatu tindakan, artinya kau harus bertindak ya. Mulai hari ini, sekalipun masa lalumu nggak baik, kau bisa berkata masa lalumu tidak akan mempengaruhi masa depanmu. Ingat adik-adik, ini saatnya engkau bangkit dari keterpurukanmu.
tidak termehek-mehek, tidak menangis dari keterpurukanmu ya, tapi apa? Memiliki sikap, semangat, gairah ya, komitmen, sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kau bisa berkata, apa adik-adik? God is good ya. Katakan adik, God is good ya. Maka kuasa mujizat, kuasa pemulihan terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Luar biasa adik ya. Masa depanmu adalah masa depan yang indah, penuh pengharapan, masa depan yang luar biasa ya. Yang kata kedua adalah, yang pertama tadi baik ya. B tadi adalah tadi bangkit ya. Yang kedua adalah A itu aktif ya. Di sini dikatakan di Alkitab Samgar cuma seorang petani biasa ya. Samgar tercatat dia menewaskan 600 orang tentara Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Artinya ya harus ada aktif atau bertindak ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Banyak anak Tuhan waktu mengerjakan PR atau mengerjakan PR maunya apa? Dapat nilai baik ya, berdoa betul ya, tetapi tidak pernah mengerjakan tugasnya ya. Harus ada aktif berupa tindakan ya, mau belajar ya untuk supaya dapat nilai baik ya. Belajar juga mengubah karakter yang suka malas ya atau suka menunda-nunda. Ayo berubah adik-adik. Orang yang mau dapat uang ya kerja ya, kamu juga mau dapat nilai baik ya, belajar dengan baik ya. Harus aktif bertindak ya. Kuasa mujizat akan datang ketika kau bertindak. Ingat adik-adik ya, berani melakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan melayani Tuhan, dengan rela berkorban juga ya. Yang ketiga BAIK ya, I. Yang ketiga I. Samgar, I adalah iman ya. Samgar adalah seorang, dia memakai tongkat bukan pedang ya. Dia bukan orang yang ahli perang ya. Ketika dia bertindak ya, dia punya iman ya. Dalam sikap tindakannya dia punya iman yang luar biasa sehingga dia bisa menewaskan musuhnya ya. Nama Samgar juga mengandung arti adalah Allah yang memberi kemenangan. Percaya dengan iman bahwa ia berimanuel atas kehidupan kita ya. Apa yang kita lakukan dapat perkenan Allah dan mendatangkan suatu kemenangan yang luar biasa. Jangan pernah takut adik-adik. Adik-adik harus punya iman seperti Samgar. Percaya masa depanmu indah luar biasa di dalam Tuhan. Yang keempat adalah K ya, kesaksian. Artinya adalah dalam kehidupanmu adik-adik, catat baik-baik dalam ujian dalam hidupmu. Semua orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidupmu dan mereka boleh bertobat ya. Jadi jangan sampai katanya orang Kristen ya percaya dengan Tuhan tetapi hidupnya nggak bisa jadi kesaksian ya. Tetangganya berkata, saya dengar ya tiap hari kucak-kucak, katanya orang Kristen ya. Tapi bahasa Jermannya kucak-kucak itu apa? Bahasa Jermannya teriak-teriak ya. Jadi marah-marah juga ya. Habis itu pintu dibanting ya. Wah, piring terbang, pisaunya nancep sampai ke meja ya. Wah, ngeri banget ya. Sadari adik-adik ya. Harus ada karakter yang harus berubah dalam hidupmu ya. Ada buah-buah roh yang muncul dalam kehidupanmu yang bisa dilihat orang ya, sehingga melalui kehidupanmu ada kesaksian indah dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai ada kesaksian yang dulu hidupnya ya luar biasa ya, Krishna tokoh pewayangan ya, seorang pendekar ya, pendek kekar ya, suka tarung sana sini ya, bak Mobile Legend ya. Sekarang apa yang jadi seorang pendeta kalem ya, bukan kayak lembu ya, tapi seorang orang yang lemah lembut, bukan lemah lemot ya, tetapi apa ya, sekarang luar biasa Krishna bisa memuji, menyembah Tuhan dan bawa firman Tuhan. Wow, keren adik-adik ya. Amin adik-adik ya. Ya, luar biasa ya. Kembali kepada firman ya. Dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Yang diselamatkan bukan bangsanya ya. Apa dengan kata lain adalah apa? Padahal kita tahu ya, orang Israel yang menjadikan Samgar sebagai budak ya. Ketika kau menjadi kesaksian, ingat adik-adik, lakukanlah dengan tulus. Jangan, bukan ada kemauan ya. Amin adik-adik ya, bukan dengan motivasi. Ingat, supaya engkau motivasinya apa? Supaya kau mau dipuji untuk keuntunganmu. Supaya itu sebabnya belajar dari Samgar ya. Ingat tadi ada 4 kata BAIK, yaitu apa? Baik ya, yaitu B bangkit,
A. Aktif, I. Iman, dan K adalah kesaksian. Jadilah kesaksian hidup supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga jadi orang melihat ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Luar biasa adik-adik. Ya, haleluya ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya adik-adik ya. Setelah dengar firman Tuhan, bangkit berdiri. Ya, tangan dilipat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini tentang Samgar, seorang pahlawan iman Tuhan. Jadikan kami pahlawan iman seperti Samgar yang bisa berbuat baik, bangkit, aktif, dan punya iman, dan juga menjadi kesaksian hidup, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya kami ada umat-Mu yang luar biasa, dan kami percaya kami akan meninggalkan ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat tangan kami dan mata hati kami tertuju pada Tuhan Yesus, Tuhan segala sumber berkat. Kami terima berkat yang terbaik dan berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi kau, Tuhan menyertai kau dan wajahnya memberi kau kasih karunia, Tuhan mendapatkan wajahnya memberi kau damai sejahtera, diberkatilah engkau pada saat datang dengar firman Tuhan pada hari ini dan meninggalkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya, kami terima berkat-Mu yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan bawalah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan bersama dengan saya, amin.